Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Duanggraini, biasa dipanggil Kiki, mahasiswa program studi agribisnis dengan nomor induk mahasiswa 190321100091 dari kelas agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster saya terkait pemetaan struktur pasar output dan juga pasar input. Baik, ini merupakan tampilan dari poster yang telah saya buat terkait pemetaan pasar output dan juga pasar input, yang di dalamnya terdapat karakteristik dan juga kurva dari masing-masing pasar. Lalu, apa sih maksud dari poster tersebut? Baik, kita akan membahas terkait pasar output terlebih dahulu. Pasar output merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Ada dua macam bentuk dalam pasar output, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Baik, kita akan membahas terkait bentuk yang pertama dari pasar output, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki sangat banyak pembeli dan penjual, sehingga secara perseorangan, pasar tersebut tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Lalu untuk karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Jumlah produsen dan konsumen dalam pasar sangatlah banyak sehingga kemampuan setiap produsen dan konsumen dalam pasar sangatlah kecil dan bahkan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua yaitu produk yang homogen. Yang dimaksud dengan produk homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan kepada konsumen tanpa mengetahui siapa produsennya. Jadi konsumen tidak membeli merek atau brand dari produk, tetapi membeli kegunaan barang atau jasa itu sendiri. Yang ketiga yaitu pelaku pasar memiliki penyebaran informasi yang sempurna. Pelaku pasar memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga dan kualitas produk yang mereka jual. Dengan demikian, produsen dan penjual hanya menghadapi satu harga dan kualitas dari produksi yang diperjualbelikan di pasar. Yang keempat yaitu produsen dan konsumen menerima harga. Konsekuensi dari banyaknya produsen dan konsumen di dalam pasar, baik produsen maupun konsumen tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi, produsen dan konsumen hanya dapat menyesuaikan diri dengan harga pasar yang ada atau penerima harga, yaitu price taker. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, pelaku pasar bebas keluar masuk pasar. Artinya jika penjual merasa mendapat keuntungan yang baik di pasar, maka penjual akan mudah untuk masuk ke dalam pasar. Sebaliknya, jika mereka merasa di pasar tidak mendapat keuntungan, maka dia bisa keluar dari pasar. Kemudian, pada kurva keseimbangan pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand D memiliki slope negatif. Kemudian, fungsi penawaran S yang memiliki slope positif. Di dalam pasar terdapat pertemuan permintaan dan penawaran, dan harga di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi, perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi kesepakatan antara produsen dan konsumen pada produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan di P, kemudian jumlah penawaran dan permintaan sebesar Q. Proses terbentuknya keseimbangan harga terjadi proses tawar-menawar dari produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Dan jika harga di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta sebesar Q1. Sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi kelebihan jumlah penawaran. Kemudian kita beralih pada bentuk pasar output yang kedua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terjadi apabila satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Jadi, pasar ini merupakan bentuk dari pasar persaingan sempurna yang ciri-cirinya tidak lengkap. Ada beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli,
pasar oligopoli, dan juga pasar monopolistik. Kita akan membahas jenis yang pertama, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Contoh dari pasar monopoli yaitu pasar listrik di Indonesia yang dikuasai oleh PT PLN, perusahaan listrik negara, dan juga pasar layanan kereta api yang dikuasai oleh PT KAI. Kemudian untuk karakteristik dari pasar monopoli yaitu yang pertama, barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang pengganti yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang kedua yaitu hanya terdapat satu penjual dalam pasar. Oleh karena itu, barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat diperoleh dari perusahaan lain. Jadi para pembeli tidak memiliki pilihan lain apabila mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli itu. Yang ketiga yaitu sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Keuntungan yang diperoleh perusahaan monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut masuk ke dalam pasar tersebut, disebabkan karena adanya hambatan dan juga resiko yang cukup besar. Yang keempat yaitu perusahaan merupakan penentu harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam pasar, maka dialah yang menentukan harga, atau yang biasa disebut sebagai price setter. Oleh karena itu, perusahaan monopoli dapat melakukan pengendalian jumlah produk yang ditawarkan untuk dapat menentukan harga pada tingkat yang mereka inginkan. Yang kelima yaitu perusahaan tidak perlu melakukan promosi. Karena pasar monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam pasar, maka perusahaan tidak perlu melakukan promosi dengan iklan. Lalu untuk grafik ataupun kurva keseimbangan pada pasar monopoli dalam keadaan untung. Kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Jika kurva biaya dan kurva MR, marginal revenue, maka keuntungan yang maksimal tercapai pada MR sama dengan MC. Jadi, MR tersebut berpotongan di titik MC, maka jumlah output yang dihasilkan seorang monopolis adalah Q. Untuk jumlah sebesar Q, maka seorang monopolis akan menjual barang sebesar P. Dalam hal ini, untuk penerimaan seorang monopolis sebesar O, A, C, dan Q. Dengan demikian, seorang produsen mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis pasar yang kedua, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa penjual saja. Namun, pasar ini sulit untuk dimasuki oleh para penjual yang baru yang ingin ikut berjualan dalam pasar tersebut. Untuk karakteristik dari pasar oligopoli yaitu yang pertama, barang yang dijual relatif homogen, namun telah terdiferensiasi antara penjual yang satu dengan penjual yang lain. Yang kedua yaitu masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Yang ketiga yaitu terdapat banyak penjual, umumnya kurang dari 10, namun pembelinya pun juga banyak. Kemudian untuk kurva keseimbangan pasar oligopoli, yaitu keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah P0 dan jumlah produksi adalah Q0. Hanya setelah kurva berada di atas MC2, keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1, keseimbangan pemaksimuman keuntungan tidak akan mengalami perubahan. Selama kurva biaya marginal memotong MR di antara titik A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli di mana perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan permulaannya. Untuk jenis yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang bentuknya mendekati pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli, sehingga disebut sebagai pasar
monopolistik. Untuk karakteristik pasar monopolistik yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan memiliki karakteristik. Jadi produk antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki corak yang berbeda. Dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang kedua yaitu jumlah perusahaan dalam pasar banyak. Konteks perusahaan tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna, namun juga tidak sesedikit pada pasar monopoli. Pasar monopolistik ini jumlahnya cukup banyak tetapi tidak sangatlah banyak. Yang ketiga yaitu perusahaan memiliki sedikit kekuatan dalam harga. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan cukup banyak sehingga jikalau perusahaan tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan sebuah harga, maka kekuasaannya sangat tidak mutlak, tidak pada seperti pasar monopoli. Yang keempat yaitu bebas keluar masuk dalam pasar. Artinya bahwa pasar monopolistik itu seorang produsen merasa untung di pasar itu, maka produsen akan gampang untuk masuk ke dalam pasar. Begitupun sebaliknya. Yang kelima yaitu persaingan promosi sangatlah aktif. Promosi merupakan sarana yang paling efektif untuk mengikat konsumen agar tertarik dalam membeli produk yang ditawarkan oleh produsen atau perusahaan. Kemudian untuk kurva keseimbangan pasar monopolistik dalam keadaan untung, jika dilihat dari bentuk kurva pasar monopolistik, ia hampir mirip dengan kurva monopoli. Perbedaannya adalah pada pasar monopolistik kurvanya lebih elastis dibandingkan dengan kurva monopoli. Kemudian bentuk lereng permukaan lebih landai daripada pasar monopoli. Dan untuk keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk manakala terjadi persamaan MC dan MR. Dapat dilihat MC dan MR bertemu di titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q, sementara jumlah harga yang dijual sebesar ditarik dari Q ke kurva permintaan. Harga yang akan dijual oleh produsen sebesar Q. Sementara itu seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q dengan biaya sebesar di titik 0 dan C. Sehingga jika ditotal, biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q, B, dan C. Sehingga keuntungan yang diperoleh seorang monopolistik adalah C, P, A, dan B. Kemudian kita akan membahas struktur pasar yang kedua yaitu pasar input. Pasar input merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi, yang meliputi faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Pasar input atau pasar faktor produksi ini dapat juga diartikan sebagai pasar yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi. Permintaan faktor produksi ini umumnya berasal dari perusahaan, sedangkan untuk penawaran faktor produksi umumnya berasal dari rumah tangga. Untuk macam-macam bentuk dari pasar input sendiri yaitu ada dua. Yang pertama pasar tenaga kerja persaingan sempurna, dan yang kedua pasar tenaga kerja monopoli. Kita akan membahas terlebih dahulu untuk pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Untuk pasar tenaga kerja persaingan sempurna memiliki karakteristik sebagai berikut. Antara lain yang pertama yaitu ada banyak perusahaan di dalam pasar tersebut. Yang kedua, tenaga kerja tidak mendirikan perserikatan. Dan yang ketiga, tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing. Untuk kurva permintaan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, yaitu berdasarkan pada gambar kurva garis DD menggambarkan nilai hasil marginal karyawan atau VMPTK untuk setiap kuantitas tenaga kerja. Bila jumlah karyawan yang dipekerjakan sebanyak OA sama dengan 100 orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan sebagai FMPTK-nya dan sebesar sama MPTK dikali P sama dengan W1. Nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang sedang berlaku atau W. Oleh sebab itu, laba perusahaan akan menambah tenaga kerja baru. Perusahaan dapat menambah laba dengan mempekerjakan tenaga kerja hingga ON. Di titik N, perusahaan mencapai laba maksimum dengan nilai MPTK dikali P, sama dengan upah yang dibayarkan pada karyawan. Dengan kata lain, perusahaan akan mendapat laba maksimum bila MPTK dikali P sama dengan W. Penambahan tenaga kerja yang lebih besar dari ON, misalkan OB, maka akan mengurangi keuntungan perusahaan.
Perusahaan membayar tingkat upah pada tingkat yang berlaku, padahal hasil marginal yang diperoleh sebesar W2 yang lebih kecil daripada W. Jadi perusahaan cenderung untuk menghindari jumlah karyawan yang lebih besar daripada ON. Penambahan karyawan yang lebih besar dari ON dapat dilaksanakan hanya apabila perusahaan yang bersangkutan dapat membayar upah di bawah W atau pengusaha dapat menaikkan harga jual dari barang tersebut. Kemudian untuk bentuk pasar yang kedua yaitu pasar tenaga kerja monopoli yang memiliki karakteristik antara lain yang pertama, tenaga kerja bersatu untuk menyatukan kekuatan. Yang kedua, tenaga kerja bergabung dalam serikat pekerja. Dan yang ketiga, tenaga kerja memiliki hak monopoli penjual dan menawarkan tenaganya. Lalu pada kurva permintaan tenaga kerja monopoli, jika MR/VL melebihi upah tenaga kerja, maka monopolis masih berkesempatan untuk meningkatkan keuntungannya dengan menambah jumlah pemakaian tenaga kerja. Sebaliknya, jika MR/VL kurang dari W atau upah tenaga kerja, maka monopolis harus mengurangi jumlah pemakaian tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Pada perusahaan monopoli, nilai MR-nya selalu lebih rendah daripada P di berbagai tingkat output, sehingga kurva MR/VL selalu lebih rendah daripada MV/PL pada berbagai tingkat pemakaian input. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan mengenai pemetaan pasar output dan juga pasar input. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, maka saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.